Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Untuk menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Sebab sungguh adalah indah ya kita boleh ada di hadirat Tuhan, berhadapan muka dengan Tuhan, menikmati kasih dan kuasa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini, sebab hanya oleh karena kasih Engkau layakkan kami untuk datang menghampiri tahta kasih karunia. Sebab hanya oleh karena kekudusan-Mu kami boleh bertemu muka dengan Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh anugerah terbesar dalam hidup kami, menikmati hadirat-Mu di sepanjang hidup kami. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Bagaimana katakan saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Ku rasakan kekudusan-Mu dalam penuhiku.
menikmati kasih anugerah. Sayang indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu, Bapa, penuh itu. Menikmati kasih hadirat Tuhan, hadirat Tuhan, ku rasakan kekudusanmu, Bapa, penuh itu. Yang dalam baikmu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih anugerah. Menikmati kasih dan anugerah-Mu, menikmati kasih dan anugerah-Mu dalam hadirat-Mu, saat kami memuji, saat kami menyembah, tinggikan nama Yesus Tuhan.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu selamanya. Haleluya, haleluya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan namamu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Mulia, mulia. Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mulialah namamu, mulialah namamu. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami puji, kami muliakan namamu. Yesus Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah, meninggikan namamu, memuliakanmu. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mulia namamu. Kami sembah, kami sembah. Sebab Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain selain Engkau. Allah yang berkuasa di bumi di surga. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang sukar bagimu. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya dan tidak ada yang mustahil bagi yang percaya kepadamu. Tapi kami mau terus percaya padamu Tuhan. Tinggal dalam hadiratmu, menikmati kasihmu, menikmati kuasamu selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Ajaib. 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 Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami, Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Kami mau tinggal melekat padamu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Allah. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya, haleluya, ajaib, ajaib. Haleluya, kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus, Yesus. Haleluya. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami mau terus tinggal padamu, sebab Engkau perlindungan yang teguh. Kami aman, kami tenang di dalam. Pegang tangan kami, Tuhan, tuntun hidup kami, supaya kami tidak tersesat di dunia yang semakin jahat ini. Terima kasih. Tangan Tuhan,
setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Bawa diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Peganglah tanganku, kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Sekali lagi katakan, peganglah tangan kami, peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Pegang tangan kami, Roh Kudus, dan jangan pernah lepaskan, dan bawa kami kepada seluruh kebenaran firman, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami boleh terus melangkah di dalam jalan sampai akhir hidup, sampai kedatangan-Mu kali yang kedua. Sebab untuk pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami dapat mengerti dan memahami firman, supaya kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Hari ini kita kembali membaca renungan harian kita yang sudah sampai di Matius pasalnya yang kedua. Nanti ada 4 perikop, ya, yang saya akan bacakan karena
Satu dengan yang lain saling berhubungan. Saya akan bacakan semuanya terlebih dahulu. Perikop yang pertama tentang orang-orang Majus dari timur. Saya akan bacakan bagi kita. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Judea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Judea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya, tentu kalau membaca perikop-perikop ini, kita langsung merasakan suasana Natal ya. Eh, Bagaimana
Yesus lahir dan bagaimana orang Majus datang menyembah, kemudian harus menyingkir ke Mesir, bagaimana Herodes membuat ultimatum membunuh semua anak-anak bayi, anak-anak kecil di bawah umur 2 tahun, dan bagaimana mereka akhirnya eh, berangkat ke Nazaret. Eh, tapi pagi ini saya ingin belajar dari orang-orang Majus dari timur, ya. Eh, Bagaimana orang-orang Majus yang dari timur ini mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan segenap hati, dengan hati yang tulus. Padahal kita tahu bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang Arab atau orang-orang non-Yahudi yang berasal dari timur, kemungkinan katanya dari Persia atau dari Iran yang sekarang, ya. Eh, Alkitab kan tidak menjelaskan bahwa mereka adalah pengikut Kristus, ya. Tetapi kita bisa belajar dari cara mereka mencari Tuhan, mencari bayi itu, mencari anak yang baru lahir itu, menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya percaya tentang keberadaan Tuhan, mengakui tentang keberadaan Tuhan sebagai Raja besar, Raja yang akan datang. Ya, pertama tentu dari pengorbanan mereka untuk melakukan perjalanan jauh, ya, melintasi beberapa negara dari timur menuju ke Israel, menuju ke daerah barat, yang memakan waktu berminggu-minggu, dan mereka percaya berserah kepada tuntunan bintang yang mereka lihat, ya, karena mereka memang dikatakan orang Majus ini adalah orang-orang yang ahli astrologi, ya, yang mengerti tentang bintang-bintang. Jadi mereka percaya, bisa kita ibaratkan bahwa mereka percaya kepada tuntunan surgawi lah, ya, karena eh, mereka sebagai ahli perbintangan melihat bahwa eh, bintang yang mereka percaya tersebut menuntun mereka ke arah eh, raja yang baru lahir. Dan juga tentunya dari persembahan yang mereka lakukan, yang mereka berikan, ya, bukan hanya persembahan yang terbaik, tetapi ternyata persembahan yang mereka berikan itu kita sama-sama tahu bahwa persembahan itu eh, saya bilang bersifat profetis, ya, bersifat eh, apa namanya, hal yang maknanya cukup tinggi. Artinya mereka dengan persembahan itu mengakui keberadaan Yesus sebagai Raja yang besar, ya. Mereka memberikan, kita tahu mereka memberikan emas. Emas itu menunjukkan bahwa eh, Yesus akan menjadi Raja yang agung, ya. Kemudian mereka memberikan kemenyan, ya. Kemenyan kita tahu eh, sebagai pengakuan bahwa Yesus itu adalah Imam yang agung, ya. Dan mur, mur kita tahu adalah rempah-rempah yang diberikan pada saat orang meninggal, ya. Dan ini adalah pemberian yang profetis, seakan-akan mereka mengerti perjalanan Kristus pada akhirnya akan mati untuk menebus dosa-dosa manusia, ya. Jadi sekali lagi, kalau kita renungkan, kita membaca eh, tentang orang Majus ini, kita bisa belajar bagaimana orang-orang Majus ini menunjukkan, ya, walaupun mereka bukan pengikut Kristus, ya, mereka orang-orang non-Yahudi, tetapi dari cara mereka mencari Tuhan, dari persembahan-persembahan yang mereka lakukan, itu menunjukkan eh, bahwa mereka mengakui akan keberadaan Yesus dan mengakui kuasa ilahi daripada Yesus, ya. Nah, ini tentu menjadi pelajaran bagi kita, ya. Bagaimana dengan kita yang notabene disebut sebagai orang yang percaya kepada Kristus? Apakah hari-hari ini kita sesungguh daripada orang Majus yang mencari Tuhan, ya? Apakah kita masih sungguh-sungguh dengan segenap hati mencari Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang Majus ini adalah orang yang bisa dikatakan orang yang
tahu tentang Tuhan dan melakukannya, artinya mencarinya. Ya. Mereka mendapat tentu apa namanya informasi ya dari ilmu yang mereka pelajari, ilmu astrologi atau ilmu perbintangan, dan mereka melakukannya, mereka mencarinya, mereka mengakuinya. Beda dengan yang kita baca tadi, orang-orang imam kepala yang dimiliki oleh Raja Herodes, ya, orang-orang yang ahli-ahli Taurat yang dimiliki oleh Raja Herodes, ya, mereka tahu ada mereka belajar dari kitab Taurat, ya, mereka belajar dari kitab-kitab yang mereka punya, dan mereka tahu tentang raja yang akan lahir. Tetapi mereka hanya sekedar tahu, tapi tidak meresponi. Mereka tidak menyambut, ya. Mereka tidak mengakui, ya. Mereka mengabaikan begitu saja. Tapi beda dengan orang Majus, ya. Mereka tahu, tapi mereka punya respon yang positif, ya. Nah, kita kadang-kadang bertanya ya, bagaimana mungkin orang-orang Majus ini, orang-orang yang bukan percaya kepada Tuhan, bukan orang yang bukan orang Yahudi, bukan orang pengikut Kristus, bagaimana mungkin mereka begitu sungguh-sungguh untuk mencari, mereka mempersiapkan pemberian mereka, persembahan mereka, ya. Eh, Alkitab memang tidak menjelaskan kepada kita, ya, tapi kita bisa belajar dari orang Majus ini, ya. Ini menjadi perenungan bagi kita, ya, bahwa orang-orang Majus ini kita belajar bagaimana kita bisa mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita untuk mencari dan menemukan Tuhan, dan tentu menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Apakah hari ini kita tetap memiliki kesungguhan untuk menantikan Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menyembah Tuhan dengan eh, segenap hati dan segenap kekuatan kita, ya. Maksud saya tentu, ya, jangan sampai orang-orang yang baru datang di gereja, yang baru mengenal Tuhan, mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dan mereka terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dibandingkan mungkin orang-orang yang lama, ya, yang datang ke gereja hanya dengan eh, faktor rutinitas belaka, tidak lagi mengalami Tuhan, tidak lagi bertemu dengan Tuhan. Tapi justru orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan, yang baru mengakui Tuhan, terus-menerus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita tentu tidak ingin demikian, ya. Kita apa namanya? Kita rindu, ya, semakin lama kita mengenal Tuhan, kita semakin bertumbuh dewasa, semakin menjadi serupa dengan Kristus, ya. Nah, kita bisa juga belajar dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini, ya, bagaimana mereka sebenarnya memiliki pengetahuan tentang Kristus, tentang Raja yang akan lahir. Mereka tahu, ya, mereka mengerti, mereka menyelidiki, ya, mereka mempelajari dan mereka tahu persis akan ada eh, raja yang lahir yang akan menjadi pemimpin bangsa Israel yang akan menuntun mereka menuju jalan keselamatan, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Itu yang cukup tragis, ya. Mereka tidak melakukan apa-apa, mereka tidak merespon apa-apa, ya. Mereka rajin mempelajari, rajin menyelidiki, ya, tetapi tidak mempunyai kepekaan rohani untuk percaya, ya. Mereka eh, tidak tahu bahwa Kristus yang lahir, Kristus yang datang itu adalah anugerah yang besar bagi mereka, ya, dan mereka tidak menyambutnya. Nah, ini tentu menjadi eh, pelajaran bagi kita yang hidup di masa yang sekarang ini, ya. Mari kita dengan sungguh-sungguh mempelajari kebenaran firman Tuhan dan meresponinya dengan positif, responinya dengan baik, ya. Itu yang bisa kita pelajari dari eh, orang-orang Majus, ya. Sekali lagi saya diingatkan kembali, ya, bahwa kita bisa sungguh belajar dari orang Majus, sekalipun sekali lagi mereka bukan orang yang eh,
percaya atau pengikut Kristus, bukan orang-orang Yahudi, ya, tetapi mereka memiliki hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh mengakui keberadaan Kristus di dalam kehidupan mereka. Nah, eh, perikop-perikop berikutnya, ya, saya gabungkan saja menjadi satu, ya, perikop tentang penyingkiran ke Mesir, ya, perikop tentang pembunuhan anak-anak di Bethlehem, dan perikop tentang Yusuf dan Maria kembali dari Mesir, ya, saya ringkas menjadi satu, ya. Kalau kita perhatikan eh, ceritanya, ketiganya tentu punya kesamaan bahwa semuanya me, apa namanya eh, menggenapi, ya, nubuatan yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, ya, seperti pembunuhan, seperti penyingkiran ke Mesir, ya, dikatakan ayat yang ke-15, dan tinggal di sana hingga Herodes mati, ya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku, ya. Jadi bagaimana Yusuf dan Maria menyingkir ke Mesir itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Demikian juga pembunuhan anak-anak di Bethlehem, ya, itu terjadi supaya digenapi, ya, nubuatan yang sebelumnya. Ayat 18, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap. Ayat 17 maksud saya, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikian juga perikop tentang kembali dari Mesir, ya, itu adalah dikatakan ayat 23, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret, ya. Nah, dari perikop-perikop ini tentu kita belajar, ya, sekali lagi bahwa setiap nubuatan yang dinubuatkan, ya, oleh firman Tuhan itu pasti akan digenapi, ya. Mari kita pegang terus, ya, janji Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan berjanji secara pribadi kepada kita, ya, mari jangan khawatir, jangan putus asa, ya, tetap pegang janji Tuhan tersebut, karena setiap janji Tuhan, setiap nubuatan itu, ya, pasti Tuhan akan genapi bagi kita. Hal lain yang bisa kita pelajari dari perikop-perikop ini, ya, kita bisa belajar, ya, bagaimana Yesus yang belum umur 2 tahun, ya, eh, bukan disambut sebagai raja di Israel, tapi justru, ya, ingin dibunuh, ya, oleh Herodes dan orang-orang Israel, ya. Karena apa? Karena eh, mereka menolak raja yang baru. Mereka menolak keberadaan Kristus, ya. Ini tentu kalau kita renungkan menjadi sangat, menurut saya sangat mengerikan dan sangat tragis, ya. Kenapa? Karena yang pertama, ya, mereka tidak menyadari bahwa betapa rusaknya sekarang keadaan bangsa Israel pada saat itu, ya, oleh karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Dengan melakukan dosa saja mereka sudah eh, tentu menyakiti Tuhan. Tapi yang paling tragis adalah mereka menolak eh, satu-satunya pemberian dari surga dari Allah Bapa, yaitu Kristus, untuk menjadi jalan keselamatan bagi kehidupan mereka, ya. Sudah mereka berani melakukan dosa, tetapi mereka justru menolak jalan keluar daripada apa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel pada waktu itu, ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 10 sampai ayat 13 kita bisa baca bagaimana Kristus ditolak oleh miliknya sendiri, ya. Mereka tidak menerima kedatangan Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, tetapi justru kita, orang-orang yang percaya kepadanya, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, ya. Jadi pelajarannya bagi kita tentu, ya, eh,
dalam hidup kita saat ini atau sekarang ini, ya, mudah-mudahan kita bisa belajar dari bangsa Israel, ya, kita tidak seperti bangsa Israel yang menolak dan menghina Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita, ini mohon maaf ya, bagaimana kita bisa menghina Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Mungkin kita rajin ke gereja, mungkin kita membaca Alkitab, ya, tetapi kita tidak membiarkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, ya, tidak membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita masih hidup dengan kemauan kita sendiri, dengan sesuka hati kita, ya. Menurut saya itu sebuah tindakan yang bisa dikategorikan kita menghina Tuhan karena tidak mengakui kepemimpinannya di dalam kehidupan kita. Kita masih hidup dengan pola-pola dan cara dunia, ya, tidak bergantung kepada tuntunan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Eh, Demikian yang sharing yang bisa saya sampaikan, ya, saya kembalikan kepada Pak Heri untuk melengkapi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Ramli. Saya percaya cukup jelas, bahkan sangat jelas eh, apa yang bisa kita belajar dari Injil Matius pasal 2 ini tentang apa yang kita baca hari ini. Walaupun tentu sekali lagi saya hanya mau memperjelas lagi bahwa orang Majus ini datang kepada Yesus itu bukan di kandang, bukan di Bethlehem waktu Yesus baru lahir seperti para gembala. Nah, karena kan memang tanpa sadar bertahun-tahun sejak kecil orang Kristen didoktrin oleh drama Natal. Orang Majus itu datangnya barengan sama gembala. Nah, itu saja yang harus benar-benar clear. Karena ini bicara tentang seperti apa yang tadi Pak Ramli sampaikan. Ini sebuah perjuangan yang nggak mudah untuk mereka bisa sampai menemukan kanak-kanak Yesus, bukan bayi Yesus ya. Tapi kalau bahasa Yunaninya di ayat ini, di pasal ini tidak memakai kata bayi, tapi kanak-kanak. Kalau bahasa Yunaninya berbeda. Nah, ya diperkirakan seperti apa yang tadi dibaca juga, ya sudah hampir 2 tahun umurnya. 1,5 sampai 2 tahun seperti itu. Dan itu mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh dari negeri Iran. Kalau kita lihat peta modern ya. Dan tentu dalam konteks 2000 tahun yang lalu, mereka pun bisa berjalannya cuma malam hari. Padahal dalam konteks 2000 tahun yang lalu, jalan malam hari itu sangat rawan. Tapi karena mereka berpatokan pada bintang, ya mau nggak mau nunggu keadaan gelap. Nah, ya banyak bisa penafsiran yang bisa diaplikasikan. Digambarkan ya kita ini sedang berjalan di dalam kegelapan dunia, tapi selama patokan kita bintang itu jelas, ya kita nggak akan salah arah. Ya seperti apa yang tadi Pak Ramli katakan, suatu perbandingan yang sangat bertolak belakang. Orang-orang Majus yang notabene-nya bukan penyembah Allah Yahweh pada waktu itu, tapi mereka karena punya pengetahuan tentang perbintangan astrologi, dan mereka tahu ini ada bintang yang spesial, dan itu ada raja yang lahir, ada Mesias yang lahir. Jelas mereka sebut bukan hanya sebatas raja pada umumnya seperti negeri-negeri yang lain, tapi mereka sebutkan rajanya akan membebaskan umatnya. Makanya waktu mereka sampai dan mereka ke istana, karena mereka pasti berasumsi yang namanya raja itu pasti lahirnya di istana. Makanya begitu sampai ke istana Herodes, shock Herodes. Karena para istri atau selirnya nggak ada yang melahirkan. Ratunya nggak melahirkan seorang anak dalam kurun waktu hampir 2 tahun ini. Nah, sehingga ya akhirnya dia ambil keputusan yang sangat fatal. Padahal sekali lagi notabene-nya ya dia orang Yahudi yang diangkat oleh kerajaan Romawi dan dia dikelilingi oleh para imam dan ahli Taurat yang tahu persis
yang memang sebenarnya mereka menanti-nantikan Mesias. Tapi ketika hal itu terjadi, justru mereka menolak. Jadi penolakan mereka bukan saja saat Yesus sudah dewasa sampai mereka salibkan, tapi ternyata sejak kelahirannya pun sudah ditolak. Jadi ya, tadi Pak Ramli sudah jelaskan secara detail dan itu menjadi sebuah bahan introspeksi dalam hidup kita. Apakah kita ini seperti para majus yang bayar harga sungguh-sungguh untuk berjumpa dengan Tuhan? Atau justru kita hanya orang-orang yang terjebak pada ritual agamawi yang masuk kategori menghina Tuhan tadi, tahu tentang Tuhan, tapi nggak sungguh-sungguh mencari Tuhan, bahkan menolak Tuhan itu sendiri. Ya, seperti kejadian di kitab Maleaki, itu pasal pasal terakhir di kitab terakhir tentang kejahatan, kegagalan manusia untuk bertindak sesuai dengan isi hati Bapa. Ritual agamawi mereka lakukan, tapi tidak lagi dengan rasa hormat, tidak lagi dengan rasa takut, tapi benar-benar memanipulasi agama, keyakinan, dan kepercayaan. Jadi biarlah ini menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk kita nggak terjebak pada hal yang sama. Tapi kita mau seperti orang majus dengan sepenuh hati bayar harga, lakukan segala sesuatu untuk terus ada di dalam Tuhan. Dan yang kedua tadi Pak Ramli juga sudah jelaskan, berpegang teguh pada firman. Karena seperti berkali-kali saya katakan, secara garis besar, 5 nubuatan tentang Yesus, 4-nya sudah digenapi, yaitu tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan. Maka kita percaya tentang kedatangan kali kedua pasti juga genapi. Dan di pasal 2 ini kita tahu bukan cuman tentang kelahiran, tapi secara detail tentang dipanggil dari Mesir, tentang ada tangisan di Rama, disebut sebagai orang Nazaret, detail banget firman Tuhan itu Bapak Ibu. Makanya seperti hari Minggu kemarin juga saya katakan kepada jemaat di khotbah saya sih bersyukur saya dilabelin orang banyak jemaat. Kalau ngomong sama Pak Heri, ujung-ujungnya pasti firman, ujung-ujungnya pasti firman. Iya, memang harus ujung-ujungnya firman. Karena firman itu fondasi hidup kita. Firman itu manual book hidup kita. Mau ngomongin soal bisnis, mau ngomongin soal anak, mau ngomongin kesehatan, mau ngomongin apapun, pemerintahan, ya semua ujungnya harus di firman. Karena firmanlah harus menjadi dasar segala sesuatu. Kenapa? Sekali lagi firman itu detail banget Bapak Ibu, mau ngomongin tentang apapun. Jadi mari biarlah hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan, kata Paulus kepada jemaat di Filipi. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Ramli. Mari Bapak Ibu terus sungguh-sungguh bayar harga untuk terus hidup di dalam perjumpaan dengan Tuhan. Oke, saya kembalikan kepada Hengki, silakan. Ya, silakan Pak Johan. Nanti tutup sama Pak Ramli. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapak tentang kelahiran-Mu Yesus. Biarlah Engkau terus ada di dalam hati kami Tuhan, dan kami ada di dalam hati-Mu Tuhan, karena kelahiran-Mu menyelamatkan kami, memimpin kami ke jalan kebenaran-Mu ya Bapak. Dan biarlah kebenaran itu terus memerdekakan hidup kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk bertahan, dan selalu bersyukur akan kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk Pak Ramli, biar Engkau tambah-tambahkan hikmat, akal budi, kuasa, penyertaan-Mu dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan, dan juga Engkau memberkati kesehatannya semakin hari semakin sehat, juga istri dan anak-anaknya Engkau berkati ya Bapa. Apapun usaha dan pekerjaannya Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk Pak Abi ya Bapa. Terima kasih Engkau sudah memberikan kesehatan ya Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau terus menyembuhkan, terus memulihkan, terus juga setiap sel-sel dan organ-organ syaraf dalam tubuhnya berjalan dengan baik Tuhan. Peredaran darahnya lancar, dia sehat ya Bapak. Berkati istri dan anak-anaknya juga.
Kami memberkati juga Tuhan Pak Hyong ya Bapak, biarlah terus Engkau pulihkan pasca operasinya Bapak, biarlah pemulihan terus terjadi, kesehatan jantung, kesehatan organ-organ lainnya sehat ya Bapak. Berkati pelayanan, berkati doa, berkati istri, anak-anak, cucunya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami terus berdoa juga untuk Bu Dorcas, biar Engkau terus memulihkannya ya Bapak. Semua obat maupun dokter Engkau pakai ya Bapak. Berkati doanya, berkati pelayanannya, berkati usahanya, berkati anak-anaknya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, biar Indonesia ini semakin hari semakin baik, dalam bidang ekonomi, keamanan, politik, apapun ya Bapak, biar kesatuan hati terjadi, roh takut akan Tuhan menyertai terus para pemimpin bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami tetap maju dalam perekonomian, tetap bersatu dalam kesatuan ya Bapak, utuh ya Bapak, jauhkan dari bencana alam, jauhkan dari perpecahan ya Bapak. Berkati para pemimpin bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati daerah tempat kami tinggal Tuhan. Karena kesejahteraan daerah kami menjadi kesejahteraan kami juga ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Mari kita berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberkati setiap kami di dalam persekutuan kami di pagi ini. Kami telah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan kami simpan dalam hati, kami terus renungkan dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pada akhirnya kami boleh serahkan hidup kami pada hari ini, segala pekerjaan dan aktivitas kami, apapun yang kami lakukan, kami bawa kepadamu. Ya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi, sehingga setiap apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami boleh menerima berkat yang daripadamu, yaitu berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Ramli. Sama-sama, Pak.